Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang eh, kepada yang terhormat Bapak Wahyu Prasetyo Utomo SSI MSI PhD selaku Ketua HKI Jatim. Yang terhormat kepada Dr. Andika Pramudia Wardana MSI dan Ibu Arika Suci Fitona Rida Sepri PhD selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta tak lupa kepada seluruh pengurus ya HKI Jawa Timur dan seluruh peserta pada kegiatan siang hari ini. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini gitu ya di suasana Ramadan kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin gitu ya dari Proker HKI Jawa Timur yaitu webinar series gitu ya yang diselenggarakan tiap bulan seperti itu. Nah, kebetulan hari ini adalah yang menjadi tuan rumah istilahnya seperti itu ya adalah UNESA, kami dari Universitas Negeri Surabaya eh, apa namanya diwakili begitu nggih, diwakili oleh dua narasumber yang sangat luar biasa gitu ya. Baik, tidak perlu berlama-lama ya untuk memulai kegiatan ataupun kita saksikan sharing ilmu gitu ya, sharing kegiatan pada siang hari ini. Untuk narasumber yang pertama saya persilahkan. Maaf maaf sebentar, saya kok lupa ya. Eh, ada, oke, mohon maaf. Sebelum ke materi, ternyata saya lupa ada kita saksikan atau kita sambut dulu ya. Kita ada sambutan Ketua HKI karena sudah hadir di sini Pak Wahyu. Saya persilakan kepada Pak Wahyu. Silakan. Terima kasih Bu Amalia. Eh, saya sambutannya sedikit saja Bu, karena setiap bulan kalau Ya, webinar HKI mesti sambutan. Sama saja yang saya sampaikan. Eh, iya Pak. Sebelumnya terima kasih atas bantuan dari UNESA, khususnya di sini diwakili oleh Bu Amalia. Beliau merupakan pengurus HKI dan banyak berkontribusi di HKI Jawa Timur gitu ya. Sangat membantu khususnya dulu dalam media di HKI, pembuatan media, dan khususnya pada kesempatan kali ini menjadi host untuk kegiatan webinar HKI Jawa Timur pada bulan Maret kali ini. Eh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Andika dan Ibu Arika yang bersedia untuk menjadi narasumber pada webinar HKI kali ini. Eh, Sebagaimana webinar HKI sebelumnya, webinar HKI Jawa Timur ini memang kita khususkan dilakukan dengan pembicara atau narasumber dari peneliti-peneliti dari Jawa Timur, baik peneliti senior maupun peneliti junior dari berbagai macam level gitu ya. Wah, ini kan masih muda-muda, dari yang kadang yang muda, pertengahan sampai senior sekali bisa menjadi pembicara di sini. Karena pada poinnya dari webinar HKI Jawa Timur ini adalah untuk saling mengenal peneliti-peneliti yang ada di Jawa Timur. Sehingga nanti diharapkan itu bisa menjadi pintu masuk atau jalan untuk menginisiasi penelitian dan kolaborasi ke depannya. Karena visi misi HKI Jawa Timur setidaknya dari kepengurusan kali ini kita itu ingin menunjukkan eksistensi HKI Jawa Timur. Setidaknya agar kita saling mengenal terlebih dahulu gitu ya. Ah, dari sini setidaknya saya akan jadi kepo-kepo nih. Oh, di UNESA itu selain kalau saya tahu beberapa dosen sudah senior ya, eh, terus kemudian Bu Titi, Bu Amalia sudah jelas karena dulu sudah sering bertemu ketika beliau S2, saya baru masuk menjadi dosen. Terus kemudian ada Bu Ambar, itu lulusan kimia juga, sudah tahu sejak dulu. Sekarang baru tahu nih, ada dosen namanya Pak Andika dan Bu Arika Suci. Sepertinya nyubi ya baru ini sepertinya. Tapi dari sini tahu Pak Andika ini dari tampaknya apa bidang biokimia kah? Kalau salah bisa nanti diperbaiki atau diklarifikasi. Kalau yang Bu Arika Suci, wah materialnya
saya sudah cukup, bukan sudah cukup, atau setidaknya saya familiar. CO2 RR, oh CO2 reduction reaction gitu ya. Walaupun saya tidak melaksanakan penelitian itu, tapi ketika saya S3, banyak rekan-rekan saya yang melaksanakan penelitian di bidang CO2 RR ini. Topik yang ngehits pada kala itu dan saat ini juga masih menarik gitu ya, sedang tren khususnya di bidang-bidang material. Oh, peningkatan katalisisnya. Walaupun beberapa proses bisa digunakan, baik fotokatalisis maupun elektrokatalisis dan sebagainya. Nah, dengan seperti ini ada webinar gini kan kita saling tahu dan saling mengenal. Nanti siapa tahu ke depan kira-kira kalau saya sendiri Bu bekerja di bidang elektrokatalisis, khususnya bidang reduksi nitrat menjadi amonia ataupun reduksi air menjadi hidrogen. Dalam satu tim saya dulu ada mahasiswa yang mengerjakan CO2 reduction sudah lebih dari dulu sehingga cukup familiar karena dulu sering membantu sehingga kalau misalnya ke depan terpikir nih wah kita mau kembangkan nih CO2 reduction di sini di ITS atau di Surabaya gitu kan sudah punya bayangan wah bisa nih ngajak yang sebidang merapat-merapat Bu Areka Suci wah merapat-merapat lagi nanti Bu Amalia ya kan kadang ada penelitian RKI dan sebagainya gitu ya jadi bisa membuka wawasan dan saling kenal satu sama lain. Dan demikian saja sih. Terima kasih. Eh, Insya Allah nanti Bu Silvana, ini Sekretaris HKI Jawa Timur juga akan datang. Tapi nanti saya mohon maaf izin ya. Sekitar jam 2 nanti saya undur diri dulu. Akan digantikan oleh Bu Silvana. Nah, rapat. Ya, sekarang kalau dulu ada istilah kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau sudah jadi dosen gini, apalagi di manajemen, mungkin Bapak Ibu akan menjadi akan kura-kura. Kuliah rapat. Demikian. Dan tidak jelas. Terima kasih atas kerja kerjasamanya dan kesediaannya untuk menjadi pembicara. Dan terima kasih juga kepada peserta nih yang sudah datang. Ini sebagian saya tahu namanya Bu Silvana sudah datang, Bu Zahra ada mahasiswa dari kimia saya lihat, Ilham, Vici, ada mahasiswa mungkin. Yang lainnya mungkin mohon maaf saya belum bisa mengenali gitu ya. Halo kenalan, nama saya Wahyu Prasetyo Utomo dari Kimia ITS. Kapan-kapan mahasiswa UNESA ini mungkin kalau jalan-jalan ke ITS itu dibanding bisa ke sini. Tahun kemarin yang ke ITS duluan adalah himpunan mahasiswa Kimia UNESA-nya ke Himka Kimia. Siapa tahu nanti teman-teman juga bolehlah ke sini. Kita open saja. Kalau mau nge-lab di lab ITS atau di Kimia ITS kita juga terbuka. Jadi bisa loh Bu, misalnya wah kita kerjasama nih sama-sama peneliti di bidang misalnya CO2 RR atau bidang apapun dari Bu Amalia. Pak, nanti mahasiswa kerja di lab KME dong, bolehkah? Boleh saja, kita kan nanti bisa kolaborasi, publikasi bersama. Dan reverse gitu ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu juga pengen publikasi di ITS akan ada seminar internasional ISOC International Seminar on Chemistry bulan Juli paper yang dipublikasi paper yang dipresentasikan akan dipublikasikan di Key Engineering Materials atau Material Science Forum Q4 ya lumayan lah kalau misalnya pengen ada dana lokal yang mengharuskan publikasi di jurnal yang Q4 atau Q3 gitu bisa melihat ESOP yang diselenggarakan bulan Juli nanti sebagai pilihan. Ya nanti kita ketemu lagi di sana. Demikian sambil promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung semangat ya ini ya, dengar Pak Wahyu memberi sambutan sekaligus pembukaan kegiatan siang hari ini gitu ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa juga yang sudah hadir gitu ya di kegiatan webinar pada siang hari ini. Gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi yang pertama, gitu ya, akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Andika Pramudia Wardana. Kepada Pak Andika, kami persilahkan. Matur suwun Bu Lia, matur suwun Pak Wahyu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat, nggih? Sudah, Pak. Matur suwun. Eh, Sebelumnya, mungkin saya bidangnya kimia organik, Pak Wahyu. Tetapi bidang saya yang biasa saya riset itu tentang nanomedicine memang.
Jadi penelitian saya lebih cenderung kepada pengembangan nano-nano herbal begitu, baik itu untuk berbagai penyakit. Ujinya bisa ke in vitro, in vivo begitu. Baik itu kanker maupun itu virus dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini mohon izin saya sharing, ini hanya sharing saja. Mungkin kalau nanti ada yang tertarik atau mungkin ada pertanyaan silahkan bisa kita berdiskusi begitu ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang nanomedicine, potential of Indonesian medicinal plants. Ini mungkin bukan topik yang baru begitu nggih, bukan topik baru, tetapi ini menjadi core daripada riset kami di sini, di mana kami mengkaji berbagai macam potensi tumbuhan herbal di Indonesia, baik itu dari kajian etnofarmakologi maupun dari beberapa literatur yang ada. Kemudian kami ubah menjadi sediaan nano begitu. Mungkin ini sudah banyak diketahui gitu ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan megabiodiversitas terbesar kedua sebenarnya setelah Brasil. Keanekaragaman di Indonesia itu sangat banyak sekali, baik itu flora, fauna, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat ya saat ini, Indonesia itu sebagai negara megabiodiversitas terbesar kedua, itu kita memiliki 30.000 tanaman obat yang tumbuh di Indonesia. Tetapi baru 1.200 saja yang dimanfaatkan. Nah, menurut data BPOM, kita itu memiliki sekitar 17.000 produk jamu, 78 produk obat herbal terstandar, dan 21 produk fitofarmaka. Ini data terakhir yang kami peroleh begitu ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa nenek moyang kita itu dari dulu sudah menggunakan herbal begitu ya untuk pengobatan dan lain sebagainya di Indonesia dengan produk yang kalau kita lihat ini kan hanya produk sangat kecil sekali. Apalagi yang paling banyak itu masih dalam tataran jamu yaitu 17.000 produk. Dengan potensi tumbuhan herbal di Indonesia, ini sebenarnya bisa dikembangkan menjadi obat herbal yang mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu negara penghasil obat herbal terbesar karena melihat kita itu merupakan suatu negara yang kaya akan kekayaan keanekaragaman hayati di dunia begitu ya. Tetapi di sini itu kita punya masalah. Terkadang kita punya obat herbal atau mungkin kita punya jamu dan lain sebagainya itu hanya berhenti eh, di produk jamu begitu atau mungkin tidak dikembangkan lebih lanjut karena kurangnya saintifikasi maupun hilirisasi sebenarnya di situ. Kalau kita bandingkan dengan Cina ya Cina itu diprediksi pada tahun 2035 itu bisa menghasilkan sekitar 551,95 miliar ya US dollar gitu ya. Itu terkait untuk hanya komoditas ekspor daripada herbal itu sendiri. Padahal Cina itu bukan merupakan masih kalah kekayaan keanekaragaman hayatinya dengan Indonesia. Tetapi mereka itu sangat luar biasa terkait dengan pengembangan inovasi terkait TCM-nya atau obat herbal mereka. Kalau dilihat, ini adalah paten yang dihasilkan di Cina terkait dengan TCM, Traditional Chinese Medicine. Yaitu pada per tahunnya itu minimal sekitar 3.000 sampai 5.000 paten itu dihasilkan per tahun. Dan itu kebanyakan sudah masuk ke industri. Sekarang bagaimana dengan Indonesia begitu ya? Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sudah banyak sekali eh, suku bangsa, suku kemudian mereka itu pasti sudah menghasil apa menggunakan obat herbal itu untuk
pengobatan tradisional mereka. Tetapi kita itu kadang kita masih belum merambah, kita masih belum apa ya mengkajinya secara saintifik begitu. Padahal kalau kita mau mengeksplor itu eh, maka kemandirian obat nasional itu tidak mungkin tidak terjadi di Indonesia seperti itu. Jika kita mau menganalisis gitu ya, sebenarnya kenapa sih eh, kemungkinan obat herbal kita itu tidak bisa berkembang gitu atau mungkin tidak sepopuler negara yang lain gitu ya. Itu ada banyak faktornya. Yang pertama, kita kurang standarisasi dari bahan baku. Jadi standarisasi itu sangat penting mulai dari pertanian, tanah apa dari herbalnya itu ditanam dan lain sebagainya itu seharusnya sudah ada standarisasi. Kebanyakan dari kita hanya mengambil dari pemasok gitu ya. Walaupun pada akhirnya ketika masuk ke industri nanti ada quality controlnya sendiri. Tetapi itu hanya sekian persen yang bisa masuk ke dalam industrinya. Sedangkan yang lainnya itu tidak bisa masuk karena tidak memenuhi standar. Kemudian yang kedua bisa terkait dengan ini data saintifik untuk obat apa untuk herbal yang digunakan sebagai obat herbal tersebut. Kebanyakan penelitian itu hanya sebatas kita sampai menulis saat ini ya, termasuk saya juga ini sebenarnya. Itu penelitian itu hanya sebatas uji in vitro atau ke in vivo awal begitu ya, praklinis awal, kemudian kita menuliskan jurnal mau Q1, Q2, Q3 dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa melanjutkan untuk hilirisasi atau industrialisasi. Kenapa? Karena ya mungkin ada banyak faktor. Nanti mungkin faktornya akan disampaikan berikutnya. Kemudian yang ketiga, itu ada kita hanya misalkan kita hanya mengembangkan produk itu berupa simplisianya saja. Kemudian kita kapsul atau mungkin simplisianya kita buat seduhan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat negara-negara maju yang sudah berkembang untuk obat herbalnya itu mereka sudah menggabungkan dengan teknologi bisa nanoenkapsulasi, liposom, pitosom dan lain sebagainya. Itu terkait dengan teknologi. Tujuannya untuk apa sih menggabungkan obat herbal dengan teknologi? Yaitu untuk meningkatkan efektivitasnya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ini terkait regulasi. Kita tahu mungkin terkadang kita sudah menggebu-gebu ini, kita sudah punya obat, misalkan kita sudah punya penelitian, penelitiannya itu sudah sampai ke hewan coba atau praklinis. Kalau sudah ke praklinis, paling tidak kita sudah mengantongi satu lah untuk mencapai obat herbal terstandar. Tetapi secara regulasinya itu masih sangat sulit. Mungkin terkait dengan aturan atau mungkin terkait dengan berbagai macam lah terkait regulasi itu yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian kita tidak ada sinkronisasi antara riset dengan industri. Terkadang industri perlunya apa, kita meneliti tentang apa. Itu mungkin yang harusnya kita mulai berkolaborasi. Walaupun sekarang ada berbagai macam program ya dari pemerintah untuk hilirisasi begitu ya, tetapi eh, masih kalau menurut saya masih sangat kurang begitu ya. Kenapa masih sangat kurang? Karena masih belum bisa apa ya, banyak kok peneliti-peneliti kita itu yang menghasilkan produk dan lain sebagainya. Tapi ya berhenti hanya di paper, tidak bisa ke sana karena ya mungkin ada regulasi atau mungkin industri punya standar tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah branding dan marketing begitu ya. Kalau TCM sudah pasti kita mengenal gitu ya obat Cina, obat herbal dari Cina, kemudian Ayurveda itu sudah dari dulu. Kita mungkin masih jamu itu juga sebenarnya bisa kita angkat, tetapi kadang-kadang kita masih kurang terkait dengan branding dan marketingnya. Kemudian masih banyak lagi, misalkan terkait dengan identifikasi tentang senyawa bioaktif, yaitu saintifikasi lagi yang kurang begitu. Kemudian sebenarnya obat herbal itu kalau kita uji di lab kayak gitu ya,
pas ketika kita uji di lab itu, ketika kita uji in vitro, itu hasilnya pasti sangat baik. Misalkan ekstrak tumbuhan A begitu ya, dia bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dengan IC50 misalkan 2 mikrogram per mili, per ya per mili begitu. Tetapi ketika kita uji secara in vivo, itu hasilnya tidak sama atau mungkin efektivitasnya itu menurun. Hal ini disebabkan karena kebanyakan senyawa metabolit sekunder atau senyawa bioaktif pada tumbuhan itu memiliki kelarutan yang rendah di dalam air. Selain itu juga di dalam tubuh kita itu ada mekanisme metabolisme yang dia itu mempengaruhi juga terkait efektivitas atau aktivitas dari senyawa bioaktif dari tumbuhan tersebut. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengembangkan drug delivery system. Dalam hal ini, kita akan mendiskusikan tentang nanoteknologi. Kemudian drug delivery system itu sebenarnya kita bisa mengenkapsulasi. Jadi kita mengubah ukuran dan kita mengubah ukuran dari senyawa bioaktif pada tumbuhan, begitu ya. Bisa dengan liposom, kemudian ada polymerik nanopartikel dan lain sebagainya. Macamnya banyak sekali. Kita bisa kembangkan itu. Tujuannya untuk apa sih? Untuk penghantaran obat tertarget, kemudian untuk melindungi senyawa bioaktif itu dari degradasi, baik itu dari perubahan suhu, pH, kemudian konsentrasi garam. Kenapa itu sangat penting? Ketika kita mengkonsumsi obat herbal atau mengkonsumsi obat relatifnya, ketika masuk ke dalam sistem pencernaan, yang terjadi adalah di situ ada asam lambung yang akan memecah atau merubah daripada struktur senyawa bioaktif pada obat atau dari tumbuhan itu sendiri. Sehingga drug delivery system ini merupakan menjadi salah satu cara begitu ya, menjadi salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada obat herbal itu sendiri. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan nanoherbal anti kanker yang kami teliti, yaitu ada tiga, yaitu ada Syzygium polycephalum atau dikenal dengan gowok begitu ya, tumbuhan gowok. Kemudian ada Uncaria gambir dan ada atau gambir dan ada Zingiber officinale atau jahe merah begitu ya. Saya mulai dengan gowok atau Syzygium polycephalum. Jadi beberapa penelitian awal saya itu kami mencoba mengisolasi gitu ya, mengisolasi senyawa bioaktif dari tumbuhan gowok gitu ya. Nah, tumbuhan ini itu ternyata mengandung senyawa 3,4,3 aksen triomethyl allergic acid begitu ya. Nah, awalnya senyawa ini tuh dia larut di metanol, tetapi kelamaan dia tidak larut. Pakai pelarut N-hexan dia nggak larut, pakai air nggak larut. Jadi senyawa ini itu hanya larut di dalam DMSO. Otomatis kalau ketika sudah di apa dia hanya larut dalam DMSO, kemudian nah, terus diapakan begitu ya. Apakah bisa diaplikasikan? Otomatis sangat sulit untuk diaplikasikan. Oleh sebab itu, kami mencoba menguji aktivitas anti kankernya begitu, dan kami mencoba mensimulasikannya dengan in silico begitu, terhadap dua sel kanker, yaitu yang pertama itu sel kanker serviks dan yang satunya itu sel kanker payudara. Ternyata setelah kami uji itu pada sel kanker serviks itu senyawa ini memiliki nilai IC50 itu 12,57 mikrogram per mili. Kecil sehingga dia ada potensi dikembangkan sebagai obat kanker gitu ya. Kemudian untuk T47D itu 55,35. Setelah memperoleh data ini, kami berpikir kalau begitu kira-kira bisa nggak ya kita aplikasikan begitu. Maksudnya kita kembangkan supaya kelarutannya itu bisa meningkat. Kelarutannya di dalam air, kemudian eh, bisa penghantaran obat tertarget pada spesifik pada sel kanker begitu. Kemudian ternyata setelah kita pelajari begitu ya di dalam sel kanker itu ternyata memiliki folate reseptor. Jadi di sel normal dan sel kanker itu
beda. Jadi di sel kanker itu dia memiliki folat reseptor, di mana kalau kita lihat pada sel kanker payudara itu terdapat 48% itu folat reseptor, kemudian pada ovarium itu 90% folat reseptor, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi potensi di mana kami mengembangkan pengiriman obat tertarget berbasis nanoteknologi dengan menargetkan folat reseptor pada sel kanker begitu. Nah, kami mencoba yang pertama kami mensintesis terlebih dahulu, mensintesis karagenan folat, yaitu kami mereaksikan melakukan esterifikasi yaitu dari kappa karagenan dengan asam folat sehingga diperoleh karagenan folat. Kemudian sehingga diperoleh dua nanopartikel. Kami mencoba yang satu tidak dikasih folat, yang satu dikasih folat yaitu dengan kappa karagenan saja, yang satunya dikasih karagenan folat. Kemudian kami coba uji secara in vitro begitu. Setelah kami uji secara in vitro ternyata ini hasilnya. Ketika hanya ekstrak saja, pada sel HeLa itu nilai EC50-nya itu 114,55 mikrogram per mili. Sedangkan pada sel kanker payudara T47D itu ekstrak itu memiliki nilai EC50 924 atau hampir tidak punya aktivitas. Kenapa? Karena kelarutannya sangat rendah. Sedangkan yang nano dengan kappa karagenan saja yaitu SPCNPS itu memiliki nilai EC50 86 mengalami peningkatan pada sel HeLa dan pada T47D menjadi 82 dari yang awalnya 924. Nah, kemudian sedangkan pakai karagenan folat yang menargetkan folat reseptor itu pada sel HeLa itu naik menjadi 65, sedangkan pada T47D itu mencapai 47 mikrogram per mili. Dari sini kami bisa menyimpulkan bahwa ternyata ketika kita mendesain obat dengan menargetkan folat reseptor itu bisa meningkatkan aktivitasnya berkali-kali lipat. Dari yang awalnya tidak aktif 927 pada sel kanker payudara bisa naik menjadi 47 mikrogram per mili nilai SIP. Sehingga ini menjadi sangat potensial untuk dikembangkan. Kemudian berikutnya kami mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan gambir gitu ya. Gambir itu nenek moyang kita dari dulu mungkin sudah ada yang menggunakannya sebagai bahan tambahan ketika menyirih begitu ya. Menyirih begitu mak. Dan kita bisa melihat bahwa nenek-nenek kita yang menyirih itu mereka memiliki gigi yang kuat bahkan mereka jarang sekali sakit begitu ya. Ternyata di dalam gambir itu mengandung senyawa katekin. Kurang lebih pada ekstrak etil asetat itu sekitar 86% itu kandungan senyawa katekinnya. Nah, senyawa katekin ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas sebagai antiviral, antibakteri, dan anti kanker. Di sini sama, kami mencoba untuk mengenkapsulasi, menanoenkapsulasikan eh, ekstrak gambir yang kaya akan katekin itu dengan natrium alginat. Kemudian kami coba untuk meriliskan, kami coba di pH 4, 7, dan 9, dan ternyata eh, senyawa bioaktif dari nanogambir ini cenderung rilis pada pH 9. pH 9 itu pH yang mendekati usus halus. Gitu ya. Usus halus itu 8,5. Kemudian kami coba uji stabilitasnya juga. Setelah kami uji stabilitasnya ternyata pada kami coba panaskan. Yang pertama kami coba pakai pH, perubahan pH, kemudian suhu dan konsentrasi garam. Nanogambir itu relatif stabil dari suhu 30 sampai suhu 100. Kemudian dengan konsentrasi garam 0 sampai 0,3 molar. Sedangkan untuk pH ini cenderung stabil pada kisaran pH dari netral sampai ke basa dan mengalami sedikit pergeseran itu pada pH asam.
Hal ini biasanya dipengaruhi oleh polimer yang kita gunakan. Kemudian kami mencoba uji secara in vitro begitu ya. Uji in vitro kami bandingkan antara ekstrak dan nanogambir itu kami coba bandingkan pada sel kanker payudara begitu dan diperoleh bahwa pada ekstrak nilai EC50-nya itu adalah 297 sedangkan pada nanogambir atau UGNPS itu 10,39 mikrogram per mili. Itu sudah berkali-kali lipat aktivitasnya. Dari sini kami mencoba berpikir bahwa kayaknya ini bisa dilanjutkan ke uji in vivo begitu. Karena memang kalau yang tadi nano sisikim polycephalum itu tidak sampai kami ke in vivo karena keterbatasan daripada bahan baku karena memang tumbuhan tersebut sudah termasuk tumbuhan yang jarang atau sudah sangat jarang sekali ditemukan gitu. Sedangkan kalau gambir ini masih sangat melimpah, sehingga jumlahnya cukup untuk jika kami melakukan uji sampai ke in vivo. Secara umum kami mencoba model hewan coba kanker kami itu kami coba induksi dengan benzopirin. Jadi benzopirin itu akan menyebabkan stres oksidatif, jadi dia akan menghasilkan ROS sehingga menyebabkan kerusakan DNA dan jika itu terjadi terus-menerus dan jalur apoptosisnya itu tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan terjadinya kanker. Sedangkan ketika kami mengembangkan nanoherbal, tujuan kami adalah di dalam nanoherbal itu kaya akan senyawa fenolik, flavonoid, yang dia itu secara tidak langsung, dia itu juga dia bisa menginduksi antioksidan endogen seperti SOD, CAT, dan GSH. Nah, antioksidan endogen ini dia akan membantu untuk mereduksi ROS di dalam tubuh. Nah, kami mencoba itu kami menginduksi benzopirin pada abdominal mammary gland atau kelenjar payudara pada mus musculus balbisi begitu ya. Kemudian kami coba untuk beri perlakuan yaitu ada C0 itu adalah kontrol mencet sehat, sedangkan C1 itu adalah mencet dengan kanker gitu. Kemudian kami coba beri ekstrak gambir, yaitu T1 sampai T3 itu kami beri ekstrak gambir, sedangkan T4 sampai T6 itu kami beri nanogambir dengan berbagai macam konsentrasi. Jika kita perhatikan, yang yang panah warna kuning itu adalah duktus daripada duktus pada jaringan payudara. Pada C0 itu terlihat duktusnya masih normal, tidak ada apa inflamasi, tidak ada hiperplasia, tidak ada, kemudian tidak ada massa tumor yang terbentuk. Kemudian kita kalau melihat pada T1 sampai dengan T3, T1 sama T2 itu dia diberi ekstrak saja, itu dia masih mengalami inflamasi dan duktusnya itu cenderung mengalami pelebaran begitu. Sedangkan pada nano kelompok terutama pada kelompok T6 yang kita beri nano gambir dengan konsentrasi 200 mg per kilogram berat badan itu eh, morfologi atau histologi daripada duktusnya itu hampir sama dengan kelompok kontrol, yaitu kelompok C0. Dari sini kami perlakuannya itu sekitar 2 bulan, karena setelah 2 bulan itu kalau memang terbentuk kanker maka dia akan terbentuk kanker. Tapi setelah 2 bulan tidak terbentuk kanker maka kami hentikan perlakuan dan kami coba untuk apa analisis histologinya. Ternyata kita peroleh bahwa pada kelompok T6 ini memiliki eh, histologi daripada kelenjar payudaranya itu masih sama seperti normal. Kemudian kami evaluasi juga terkait dengan kadar CAT, GSH, SOD, dan TNF alfa. Di sini TNF alfa itu merupakan sitokin proinflamasi sehingga kadarnya itu jika tinggi maka itu harus diturunkan.
Di sini kelompok C1 itu memiliki kadar TNF alfa yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia memang kelompok kontrol kanker. Jadi sitokin proinflamasinya yang paling banyak itu kelompok C1. Sedangkan kalau kita perhatikan kelompok yang lain itu memang kalau kita perhatikan khususnya kelompok T6 itu baik itu CAT, GSA, SOD itu memiliki kadar yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya, bahkan dibandingkan dengan kelompok sehat begitu. Kemudian TNF alfanya itu yang paling rendah jika kita lihat dari data ini. Kemudian apa sih hubungannya antara SOD, GSA, CAT dan TNF alfa begitu ya? Ternyata begini, benzopirin itu dapat menyebabkan stres oksidatif, menghasilkan ROS intraseluler, sehingga dia itu dapat menginduksi peningkatan TNF alfa di dalam sel. Nah, TNF alfa yang berlebih di dalam sel ini akan dilepaskan keluar sel dan nanti akan ditangkap oleh reseptor TNF alfa di sel yang lain. Ketika TNF alfa ini ditangkap oleh reseptor TNF alfa di sel yang lain atau sel sehat di sekitar sel yang mengalami inflamasi itu, secara tidak langsung dia akan mengaktifkan NF-kappa B, nuklear faktor kappa B, yang dia itu bertanggung jawab pada eh, pembentukan TNF alfa, IL-1 beta, IL-6 dan IL-8. Nah, sitokin inilah dia itu juga yang akan menyebabkan menghasilkan ROS di dalam sel. Sebenarnya ketika kita melihat bahwa ROS itu atau sitokin proinflamasi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan sel, kemudian mempengaruhi metastasis, angiogenesis dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari nanoherbal itu mengandung senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik dari nanoherbal itu dia bisa memblok NF-kappa B, dia juga bisa memblok ROS. Tetapi selain itu, senyawa fenolik itu dia juga bisa menginduksi NRF2 sehingga dia itu bisa menginduksi produksi SOD, GSA, CAT di dalam sel. Sehingga dia juga bisa menurunkan ROS. Ketika ROS atau stres oksidatif di dalam sel kita bisa tekan, maka kerusakan DNA, kerusakan sel itu juga bisa ditekan. Kemudian berikutnya kami mencoba melakukan hal yang sama untuk mengembangkan nano jahe merah atau Singhiber officinale ini. Kami di dalam eh, jahe merah itu mengandung berbagai macam senyawa bioaktif seperti gingerol, sogaol, kemudian paradol dan lain sebagainya. Dan senyawa-senyawa ini sebenarnya sudah banyak dilaporkan bahwa senyawa-senyawa ini itu memiliki aktivitas anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, dan lain sebagainya. Di sini kami mencoba untuk menanoenkapsulasinya juga dengan menggunakan kappa karaginan. Jadi kami mencoba mengenkapsulasinya sehingga kami mencoba untuk menguji pelepasan komponen bioaktifnya pada pH 2. pH 2 itu adalah pH lambung, pH 7 itu relatif ke mulut, pH mulut itu sekitar 7. Kemudian ada usus halus. Usus halus itu sekitar 8,5. Kalau kita lihat bahwa pelepasan komponen bioaktif terbaik itu ada pada pH 8,5 atau pada usus halus. Kalau kita lihat stabilitasnya juga sama, relatif jika kita bandingkan, ini ada A dan B. Untuk yang A itu adalah apa? Yang ekstrak saja, yang tidak dinanokan, sedangkan yang ada A, D, G, kemudian yang dinanokan itu ada B, E, dan H. Parameternya masih sama, yaitu kami mencoba untuk menguji stabilitas terhadap pH, suhu, dan konsentrasi garam. Kalau kita perhatikan di sini untuk nano itu cenderung relatif stabil pada perubahan pH, kemudian suhu juga stabil, hanya sedikit mengalami pergeseran itu pada konsentrasi garam. Tetapi di sini konsentrasi NaCl yang kami gunakan yaitu 0 molar sampai 0,3.
Kalau NaCl fisiologis itu sekitar 0,1 molar. Sehingga pada 0,1 molar itu dia cenderung hanya mengalami penurunan absorbansi atau pergeseran hipokromik. Sedangkan komponen bioaktifnya itu relatif masih aman. Kemudian kami coba juga uji kemopreventif kanker payudara dengan cara yang sama seperti tadi. Ini terlihat bahwa pada kelompok C0 masih kelompok kontrol, kemudian C1 kelompok kanker, kemudian T1 itu ekstrak ekstrak jahe merah, dan yang kelompok T2 itu adalah yang diberi nano jahe merah. Dari sini juga sama bahwa eh, kelompok perlakuan yang diberi nano itu cenderung memiliki histopatologi jaringan payudara yang mirip seperti kelompok normal. Sedangkan kelompok kanker ini bisa kita perhatikan bahwa di sini mengalami ada hiperplasia, kemudian ada inflamasi, bahkan ada juga pembentukan massa tumor. Sedangkan untuk yang diberi ekstrak jahe merah saja itu mengalami pelebaran duktus. Jadi duktusnya mengalami pelebaran dan juga ada sel-sel inflamasi di sekitarnya. Kemudian kami juga uji kadar SOD, GSA, CAT begitu ya, sama. Di sini memang untuk level SOD-nya itu tidak ada yang tidak ada yang melebihi kelompok kontrol, yaitu kelompok C0, tetapi setidaknya ada peningkatan jika dibandingkan dengan kelompok C1, baik itu SOD, GSA, CAT. Dan juga bisa kita lihat kelompok C1, kelompok kontrol kanker, itu dia memiliki kadar TNF alfanya itu mencapai 128 nanogram per mili, sedangkan untuk kelompok T2 ini sekitar 70 nanogram per mili. Sehingga secara umum perlakuan yang kami berikan itu dapat menekan produksi TNF alfa dan dapat meningkatkan kadar SOD, GSA, CAT di dalam tubuh hewan coba yang kami gunakan. Kemudian secara umum mekanisme nanoherbal sebagai kemopreventif itu seperti apa? Jadi nanoherbal itu mekanismenya adalah kami mencoba senyawa bioaktif pada nanoherbal kami lindungi dari kerusakan sehingga nantinya bisa lepas di usus halus. Jadi ketika di lambung itu tidak rusak dan nanti bisa lepas di usus halus sehingga nanti dia bisa diserap oleh tubuh, dan ketika banyak yang bisa diserap oleh tubuh, banyak yang diserap oleh tubuh, maka dia bisa menginduksi antioksidan endogen, yaitu GSA, CAT, dan SOD, yang berfungsi untuk menekan ROS sehingga dapat mencegah kerusakan DNA, sehingga proses terbentuknya kanker bisa dihambat. Kemudian berikutnya adalah terkait nanoherbal yang kami kembangkan untuk sebagai anti denvi. Pada kali ini kami menggunakan tanaman meniran atau Phyllanthus niruri. Jadi di dalam meniran itu sudah banyak diteliti begitu ya. Dia berpotensi sebagai anti kanker, imunostimulan, antimikrobial, antiinflamatori, dan lain sebagainya. Senyawa utama pada meniran itu adalah senyawa quercetin, golongan flavonoid. Mungkin meniran itu sejauh ini yang paling sering itu adalah sebagai imunostimulan. Tetapi dalam hal ini kami mencoba untuk mengujinya sebagai anti denvi. Di sini kami eh, jadi kami mencoba menguji begitu ya nano meniran itu pada Denvi, virus Denvi, lebih tepatnya Denvi 2. Itu jika kita perhatikan pada ekstrak meniran itu nilai CC50 atau sitotoksiknya itu sekitar 48. Dengan IC50 itu 0,84, sangat baik begitu ya. Tapi selectivity indeksnya adalah 27.
Sedangkan nano meniran yaitu PNNPS itu nilai sisi 50 atau toksisitasnya itu sekitar 60 mikrogram per mili dengan IC50 1,73 dengan selectivity index 71. Beberapa literatur mengatakan bahwa nilai selectivity index lebih dari 15, maka obat tersebut bisa digunakan sebagai obat. Kenapa? Karena dia perbandingan antara IC50 dengan toksisitasnya itu jauh, sehingga masih bisa berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian dasar pemikiran kami mengembangkan nanoherbal otomatis terkait dengan stabilitasnya ya. Jadi jika kita mengkonsumsi obat herbal yang tidak dinanokan, tidak dienkapsulasi, yang terjadi di dalam lambung itu apa? Ketika obat itu masuk ke dalam lambung, itu senyawa bioaktifnya itu bisa mengalami degradasi atau kerusakan sehingga efektivitasnya bisa turun. Tetapi ketika kita melakukan nanoenkapsulasi pada komponen bioaktif itu, apa yang terjadi? Maka kemungkinan yang rusak itu adalah matriks atau enkapsulat yang kita gunakan. Matriks yang kita gunakan itu akan rusak dulu, akan melindungi komponen bioaktif. Kemudian nanti ketika dia dikirimkan ke usus halus, maka senyawa bioaktif dari obat herbal kita bisa terjaga. Hal ini kami mencoba untuk mengkajinya, yaitu pada pH 2, 7, dan 8,5, dan ternyata memang yang di nano itu relatif tidak rusak komponen bioaktifnya, baik itu ketika di lambung maupun di usus halus. Mungkin ini penutup dari saya, gitu ya. eh, bahwa sesuatu yang kecil itu kita tidak janganlah kita menyepelekan sesuatu yang kecil karena sesuatu yang besar itu berasal dari sesuatu yang kecil. Mungkin harapan besar kami adalah bahwa eh, pengembangan nano herbal ini sebagai nanomedicine begitu ya bisa eh, nantinya bisa menjadi salah satu solusi kemandirian obat nasional di mana eh, kita kaya akan sumber daya alam, kita juga kaya akan sumber daya manusia, tetapi terkadang kita terbenturkan dengan fasilitas maupun kita juga terbenturkan dengan regulasi. Semoga ke depannya kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi dalam pengembangan obat herbal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Bu Lia. Matur suwun. Oke, terima kasih atas sharing ilmunya kepada Bapak Dr. Andika Pramudia Wardana yang sudah menyampaikan panjang lebar gitu ya terkait ada anti cancer, kemudian ada anti dengue juga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, eh, kita lanjut dulu ya ke sesi narasumber yang kedua. Nanti kita tahan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Kita lanjut dulu ke narasumber kita yang kedua pada siang hari ini, yaitu Ibu Arika Suci Fitona Ridasepri PhD. Oke. Bu Arika sudah siap? Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Amalia atas waktunya. Oke. Ini saya jadi Ya, briefing ya. silakan. Ya, silakan Bu. Apakah sudah terlihat ya Bu ini screen saya? Karena saya tidak dapat melihat di sini. Ya, terlihat Bu. Tapi Belum share sempit screen. gitu ya, Oh, kecil. kalau sekarang? Tampilannya masih belum slideshow. Oh, sebentar. Atau diulang? Ya, saya ulang lagi ya Bu ya. Ya.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada eh, Himpunan Kimia Indonesia Jawa Timur, khususnya Bu Amalia, Bu Ambar, dan juga Pak Wahyu, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi pada seminar kali ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil riset saya dengan judul Tuning CO Reduction CORR via Doping and Curvature Computational Design of Metal-Free Carbon Electrocatalyst for Greenhouse Mitigation. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pembahasan saya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah metal free catalyst for CO, atau di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih kok kita perlu mengurangi eh, karbon monoksida, atau kenapa kita perlu melakukan reaksi konversi karbon monoksida, dan mengapa kita membutuhkan katalis bebas logam. Lalu yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai inti penelitian saya, yaitu bagaimana heteroatom doping serta kelengkungan dari material katalis tersebut, di mana berbasis karbon, yang mana ini nantinya akan mempengaruhi aktivitas katalitiknya. Di bagian ini saya akan tunjukkan beberapa model, mulai dari grafen nanocluster, lalu fluoren, lalu ada beberapa koronen di sini. Nah, yang terakhir ada acknowledgement. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, karbon monoksida. Saya rasa di sini sudah sangat familiar ya dengan karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan salah satu gas yang banyak dihasilkan oleh kehidupan sehari-hari. Misalnya ada industrial emisi, lalu ada gas, ada misalnya ada kebakaran hutan, lalu juga dari kendaraan, ada juga pembakaran biomasa dan juga power generation. Nah, seperti emisi industri juga, lalu misalnya hasil dari pembakaran kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun kita banyak menghasilkan karbon monoksida, tapi ternyata karbon monoksida ini merupakan salah satu gas yang sangat berbahaya bagi kita, di mana karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang selain juga beracun, ini yang mana dapat memberikan efek buruk kepada pernafasan kita, dan juga selain itu juga salah satu gas penyumbang emisi, atau yang memperburuk ini apa namanya, eh, global warming ya, karena kan sekarang kita sudah mulai merasakan efek dari global warming tersebut, misalnya seperti suhu rata-rata bumi yang semakin meningkat, lalu juga ada misalnya kenaikan air laut yang semakin tinggi ya setiap tahun, misalnya seperti eh, 1 sentimeter per tahun, lalu juga ada beberapa kenaikan 1,5 derajat Celcius per tahun seperti itu. Nah, ini karbon monoksida merupakan salah satu gas yang menyumbang terhadap atau memperparah keadaan tersebut seperti itu. Oleh karena itu, di sini perlu dilakukan suatu eh, tindakan untuk mengurangi kadar dari karbon monoksida yang ada pada atmosfer kita. Salah satunya adalah carbon monoxide reduction reaction. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wahyu, kalau di sini karbon eh, monoxide reduction reaction itu merupakan reaksi reduksi eh, karbon monoksida dari karbon monoksida, nantinya akan di convert ya. Di sini ada produk C1. Produk C1 ini ada metan dan juga metanol. Lalu jika kita ingin menghasilkan produk C2, itu juga ada produk etanol, di mana etanol ini dan juga metan serta metanol merupakan sumber energi dan merupakan molekul yang relatif lebih aman. Nah, yang kita tahu, karbon monoksida
carbon monoxide reduction reaction ini merupakan salah satu kunci reaksi dari carbon dioxide reduction reaction. Nah, carbon dioxide reduction reaction ini seperti yang kita tahu juga merupakan reaksi yang sangat penting. Kenapa sih kok penting? Karena di sini dewasa ini em, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer kita itu setiap tahun selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Setiap tahun itu selalu mengalami memecahkan rekor tertinggi untuk konsentrasi di atmosfer. Sehingga apabila ini tidak segera kita tangani sebaik mungkin, itu akan memperburuk kondisi iklim kita. Oleh karena itu, di sini adalah urgensi dilakukannya suatu reaksi yang mana akan mengkonversikan karbon monoksida, yang mana merupakan reaksi kunci dari reaksi reduksi karbon dioksida, menjadi produk-produk yang bisa menjadikan misalnya energi source dan juga molekul yang relatif lebih aman, di mana tentunya reaksi ini akan berjalan lebih favorable atau lebih menguntungkan dan juga lebih spontan secara termodinamika dengan bantuan katalis atau suatu substrat yang akan menurunkan energi yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Nah, di sini dengan mengkonversi karbon monoksida menjadi molekul-molekul C1 dan atau juga C2 itu dapat berkontribusi secara langsung terhadap pemenuhan Sustainable Sustainable Development Goals yang sekarang sedang kita kejar gitu ya, peneliti di seluruh dunia ini, yaitu beberapa di antaranya adalah nomor 3, goal number 3 yaitu good health and well-being, lalu nomor 7 ada affordable and clean energy, dan yang terakhir tentunya ada climate action yaitu nomor 13. Nah, di sini beberapa seperti yang tadi disebutkan bahwa reaksi reduksi karbon monoksida itu ditentukan atau eh, memiliki apa ya, di memiliki kunci, yaitu dibantu oleh katalis, di mana katalis di sini beberapa katalis yang paling banyak digunakan atau katalis konvensional itu adalah katalis berbasis logam, yaitu contohnya di sini ada Cu. Cu di sini telah diteliti baik secara komputasional seperti gambar di sini maupun secara eksperimental seperti ini. Dan ternyata hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CO ini dapat membantu atau dapat mereduksi karbon monoksida menjadi metana. Produk akhirnya yaitu metana. Nah, metana ini dapat diproduksi pada overpotensial sekitar 1 volt, baik itu pada theoretical calculation atau experimental calculation seperti ini. Namun, sayangnya, katalis konvensional ini, dia masih memiliki suatu kelemahan, di mana yang pertama, karena yang dia overpotensial yang dibutuhkan itu masih 1 volt, di mana ini masih relatif tinggi ya, masih cukup tinggi, sehingga selain itu juga reaksi hanya berjalan di permukaan katalis, serta membutuhkan banyak logam yang mana mahal, sehingga reaksinya ini berbiaya mahal. Nah, apa sih solusi yang dapat ditawarkan pada penelitian kami? Nah, di sini kami memanfaatkan sebuah material yang mana sudah ada di kehidupan sehari-hari kita ini, sudah sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari mulai dari kita kecil hingga kita dewasa, yaitu material berbasis karbon. Banyak sekali material-material yang menggunakan karbon sebagai bahan dasarnya yang selama ini kita pakai untuk menulis, misalnya pensil dan juga yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa alotrop karbon. Kita mungkin pernah tahu karbon yang grafit. Grafit ini dia seperti ini. Dia strukturnya 3 dimensional. Dia termasuk alotrop karbon 3 dimensional. Lalu juga ada diamond atau berlian, itu juga termasuk karbon 3 dimensional. Selain itu juga di sini ada grafen yang mana terdiri dari 1 lembar
grafen gitu ya, grafen sheet atau satu lembar grafen, atau misalnya kalau misalnya grafit itu kan paling tidak terdiri dari 3 lembar grafen seperti itu. Dah, yang kedua atau yang ketiga di sini ada karbon one dimensional atau satu dimensi, yang mana satu dimensi ini dia biasanya panjang, dimensinya memanjang gitu ya. Jadi di sini ada contohnya karbon nanotube atau multi-wall carbon nanotube. Nah, yang di sini ada fluoren, yaitu zero dimensional. Ada carbon dot, ada fluoren, ada nanodiamond, ada union like carbon. Nah, karbon di sini selain dia ini banyak elektronnya, dia ini ternyata juga memiliki kelebihan atau dapat dimanfaatkan dari biomasa, yang mana kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang kaya sekali akan biomasa. Misalnya di sini ada sekam padi, lalu ada kapas, lalu misalnya ada jerami, ada juga serbuk gergaji, ada juga misalnya ada bagase dari tebu, limbah tebu pada pabrik gula dan lain-lain. Nah, di sini kita dapat memproduksi karbon-karbon yang di sini dari biomasa, yang mana artinya kita dapat memproduksi karbon ini dengan berbiaya relatif murah, sehingga akan lebih possible untuk diaplikasikan di industri. Oke, salah satu cara untuk kita meningkatkan karbon ini sebagai katalis pada reaksi reduksi karbon monoksida. Sebenarnya di sini secara umum reaksi tersebut berlangsung dengan cara pertama, karbon monoksida ini akan terabsorpsi pada molekul eh, katalis. Di sini misalnya itu ada karbon nanocluster. Lalu di sini dia akan mengalami reduksi. Misalnya di sini ada reaksinya CO plus sekian hidrogen ditambah dengan elektron karena reaksi elektrokatalis. Nah, di sini dia akan menghasilkan either metan atau metanol dan H2O sebagai produk samping. Nah, di sini adalah reaksi keseluruhan. Nah, untuk meningkatkan aktivitas katalis dari karbon, kita dapat melakukan sebuah modifikasi yang mana sudah banyak sekali dilakukan oleh Bapak Ibu di sini. Bahkan mungkin adik-adik mahasiswa yang hadir sudah pernah melakukan juga, yaitu doping. Doping di sini kita mengganti, karena kita berbicara tentang karbon, jadi kita mengganti satu atau lebih karbon dengan atom lain yang sesuai dengan tujuan yang akan kita tuju, seperti itu. Contohnya di sini saya mengganti satu karbon C di sini, C2 saya ganti dengan boron di sini ya. Dan di mana proses doping ini akan meningkatkan aktivitas dari katalis pada karbon. Nah, selain itu, selain kita melakukan modifikasi doping, kita juga bisa melihat bagaimana sih pengaruh dari permukaan atau topologinya, apakah bagaimana misalnya karbon ini, karena tadi sudah disebutkan ya, kalau karbon ini terdiri dari beberapa allotrope, ada yang zero dimensional, satu dimensional, dua dimensional, tiga dimensional. Kita ingin melihat, misalnya dia ini berbentuk datar, atau misalnya dia nanti berbentuknya bulat seperti bola. Di sini contohnya ada fluoren, itu bagaimana aktivitasnya. Artinya di sini kita memberikan curving atau kelengkungan terhadap suatu material. Apakah yang akan terjadi seperti itu? Nah, dan di sini kita mengevaluasi aktivitas katalisnya itu menggunakan overpotensial seperti yang tadi disebutkan di awal mengenai katalis logam Cu. Nah, di sini eh, penelitian ini merupakan penelitian komputasional atau theoretical calculation. Di sini kita menggunakan Gaussian package 16 dengan kondisi perhitungan seperti ini, dan kita menggunakan first principle calculation based on functional density. Nah, di sini untuk computational hydrogen model, electrode model dari Norskov ini kita adopsi, di mana Norskov di sini dia menghitung energi Gibbs dari setiap intermediate pada reaksi. Selain itu, dia memprediksi overpotensial yang dibutuhkan untuk membuat reaksi tersebut berjalan spontan.
Nah, ini untuk model yang kita gunakan. Yang pertama yaitu karbon nanocluster, yang mana di sini grafen nanocluster, dan kita juga menggunakan model lain dengan kelengkungan yang berbeda yaitu fluorine. Di mana di sini kan seperti yang kita tahu, grafen nanocluster ini dia memiliki apa ya, morfologi atau bentuk molekul yang datar. Sehingga dia di sini hibridisasinya itu kan sp2. Sementara fluoren di sini karena dia memiliki bentuk yang bulat seperti bola sepak, dia di sini memiliki hibridisasi tidak lagi sp2 tetapi sp3 like atau seperti sp3 karena kelengkungannya seperti itu. Nah, di sini kita lanjut untuk materi yang kedua atau bab yang kedua. Nah, pertama, sebelum kita mengevaluasi bagaimana sih karakter katalisnya, kita mengevaluasi sifat elektronik dari si katalis kita. Bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu dengan melihat pertama ada NBO charge. Nah, yang kedua ini ada mapping potential electrostatic surface mapping. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah grafen nanocluster tanpa doping boron. Artinya di sini semua sama, C. Nah, yang di bawah ini adalah grafen nanocluster dengan mengganti satu karbon dengan satu atom boron. Dapat kita lihat tanpa substitusi dengan boron, muatan pada grafen di sini yaitu bersifat homogen ya, hampir homogen, yaitu relatif sedikit negatif karena adanya eh, elektron yang bergerak gitu ya dari setiap aromatisnya. Seperti itu, elektron bebas yang bergerak. Nah, di sini muatannya negatif 0,001. Sementara ketika kita menambah atau mengganti satu karbon dengan boron, dapat kita lihat ini di sini boron, ini karbon, karbon, karbon. Perlu saya konfirmasi ya, untuk warnanya ini menunjukkan muatan. Semakin dia berwarna merah, maka semakin negatif muatannya. Semakin dia berwarna hijau, dia semakin positif muatannya. Jadi, di sini untuk karbon yang bertetangga dengan boron, dia memiliki muatan negatif, lebih negatif dibandingkan dengan tanpa penambahan boron. Tetapi, di sini boron memiliki muatan positif, yaitu positif 0,634. Nah, ini nantinya apabila kita reaksikan dengan karbon monoksida, yang mana karbon monoksida ini kita tahu memiliki pasangan elektron bebas yang memiliki muatan negatif, sehingga akan sesuai atau merupakan favorable site untuk dia terabsorpsi seperti itu. Nah, ini untuk ESP-nya dapat kita lihat untuk potensial surface-nya untuk si grafen nanocluster tanpa boron dapat dilihat bahwa muatannya di sini relatif seragam, uniform. Sementara untuk dengan grafen nanocluster yang disubstitusi dengan satu boron di sini dapat dilihat bahwa adanya muatan-muatan negatif yang sesuai dengan hasil dari NBO di sini. Nah, dapat ini adalah muatannya. Semakin dia merah, semakin dia bernilai negatif. Kalau dia biru, dia bernilai positif. Kalau kita lihat di sini CO, karena dia memiliki pasangan elektron bebas pada O dan juga C, dia dia bermuatan negatif, yang mana muatan negatif pada CO ini ternyata lebih terakumulasi pada sisi karbon, yaitu pada C-nya di sini ya, karbon di sini. Sehingga nanti ketika proses absorpsi dia akan sesuai dengan boron di sini yang bersifat positif, seperti itu. Nah, dapat kita lihat juga di sini charge distribution is mostly uniform except near B atom untuk karbon yang terdoping boron. Lalu sebentar ya.
Oke. Di sini maaf tadi ada sedikit ada telepon. Di sini dapat kita lihat bahwa B di sini memiliki higher electron dapat kita apa ya prediksi kalau karbon yang terdoping dengan boron ini nanti dia akan memiliki aktivitas katalis yang lebih tinggi seperti itu. Nah, di sini untuk reaksi reduksi CO adalah ini dapat kita lihat bahwa CO untuk mekanisme reaksinya seperti ini ya. CO awalnya dia akan terabsorpsi pada permukaan katalis yaitu membentuk struktur seperti ini di mana pada atom boron dia akan membentuk seperti ini karena absorpsi merupakan tahap awal pada proses karbon monoksida reduction reaction atau reduksi karbon monoksida. Lalu dengan eh, tambahan hidrogen dan juga elektron pada lingkungan karena reaksi ini kita asumsikan berada pada larutan yang bersifat asam di mana kaya akan proton atau hidrogen ion hidrogen di sini dengan pH sama dengan 0 pada kondisi suhu ruang seperti itu. Nah, penambahan satu ion hidrogen dan di sini akan membentuk intermediate CHO atau COH dan sehingga begitupun seterusnya dengan penambahan satu hidrogen dan juga elektron dari lingkungan dia akan terjadinya proses reduksi hingga terbentuk produk metana yang dimana membutuhkan 6 elektron atau metanol yang membutuhkan 4 elektron seperti itu. Oke, lalu di sini kita akan mengevaluasi aktivitas karbon monoksida absorpsinya pada katalis. Yang pertama, kita lihat kalau dia itu tanpa doping dan juga jika diberi doping di sini ya, yang di sini tanpa doping dan di sini tanpa yang dengan doping boron. Di mana ketika ada karbon monoksida yang atau direaksikan dengan karbon monoksida, untuk karbon yang terdoping boron, dia akan terabsorpsi secara fisik atau secara physical absorption dengan jarak 3,61 angstrom dan energi absorpsi sebesar minus 2,40 kali 10 pangkat min 2 elektron volt. Sementara untuk karbon tanpa doping, dia akan memiliki jarak absorpsi yang lebih jauh, yaitu 3,85 angstrom dengan absorption energi yaitu negatif 0,79 kali 10 pangkat min 2. Di sini apa sih yang dapat kita simpulkan dari energi absorpsi di sini? Berdasarkan hukum termodinamika ya, semakin dia itu bernilai energinya semakin negatif, maka proses absorpsi itu dia semakin spontan atau semakin stabil. Sementara jika dia itu bernilai positif energi absorpsinya, maka artinya proses desorpsi yang lebih stabil seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan modifikasi doping boron, dia akan membuat absorpsi karbon monoksida ini lebih stabil dibandingkan dengan tanpa doping begitu karena energi absorpsinya di sini lebih negatif. Selain itu juga jarak antara karbon monoksida dengan boronnya ini lebih pendek. Nah, di sini doping boron meningkatkan absorption energi yang mana membuat dia lebih stabil seperti itu. Nah, di sini untuk selanjutnya setelah proses absorpsi adalah proses reduksi karbon monoksida, di mana seperti yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa karbon monoksida ini dia pertama-tama akan tereduksi menjadi CHO dan juga CR atau COH. Nah, di sini semua kemungkinan intermediate yang terbentuk selama reaksi itu pada setiap penambahan elektron dan hidrogen itu kita bandingkan dan kita susun dalam suatu diagram yang kita sebut dengan energi
energi apa ya? Free energy diagram atau diagram bebas energi. Lalu kita pilih jalur reaksi yang memiliki energi lebih rendah, di mana energi yang lebih rendah menandakan reaksi tersebut lebih stabil. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu berdasarkan diagram ini dapat kedua ini, yang ini adalah kalau kita menggunakan grafen nanoklaster tanpa doping boron dan yang ini adalah dengan doping boron, dapat dilihat bahwa keduanya ini memiliki dua uphill proses, yaitu pembentukan intermediate CHO yang dan juga pembentukan intermediate eh, OCH3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dengan membandingkan energi yang digunakan, maka dapat kita lihat bahwa rate determining prosesnya itu adalah pembentukan intermediate CHO. Nah, keduanya antara karbon grafen nanocluster tanpa dan juga dengan doping, itu keduanya sama-sama menghasilkan metanol sebagai produk akhirnya seperti itu. Dapat kita lihat di sini ya. Di sini ada metanol dan di sini ada metanol. Nah, jadi keduanya itu sama-sama merilis gas metanol sebagai produk akhir di situ. Nah, bedanya di sini untuk karbon dengan penambahan boron dapat dilihat bahwa reaksi yang kita eh, yang terjadi dengan apa ya reaksi tersebut dapat terjadi secara spontan dengan penambahan em, energi atau potensial dari luar, yaitu sebanyak ya karena ini ya di sini tadi kan ada uphill proses sehingga kita perlu menambahkan energi dari luar untuk membuat reaksi yang tadinya tidak berjalan secara spontan dari CO menjadi CHO menjadi spontan. Nah, di sini yaitu untuk grafen nanocluster yang terdoping boron membutuhkan potensial sebesar 0,89 volt, sementara tanpa doping sebesar 1,50 volt, 1,5 volt seperti itu. Nah, ini jadi berdasarkan reaksi yang dihubungkan dengan garis warna hitam, di sini merupakan reaksi yang favorable atau yang jalur yang diinginkan seperti itu. Jadi kemungkinan reaksinya adalah pertama karbon monoksida akan terabsorpsi kepada boron terdoping grafen nanocluster. Lalu dia akan mengalami reduksi membentuk CHO, selain itu CH2O dan juga CH3O dan akhirnya dia akan melepaskan metanol sebagai produk akhir begitu. Jadi keduanya sama-sama menghasilkan diprediksi sama-sama menghasilkan metanol sebagai produk akhir. Nah, tapi ternyata dengan doping boron ini dapat dilihat bahwa dia lebih efektif karena overpotensial yang dibutuhkan itu lebih kecil seperti itu. Oke, yang kedua kita akan mengevaluasi bagaimana sih pengaruh kelengkungan terhadap aktivitas elektrokatalisnya, yaitu yang pertama di sini, oke, tadi grafen nanocluster yang memiliki struktur flat itu memiliki overpotensial sebesar 0,89 volt dan juga dia menghasilkan metanol sebagai produk akhir. Nah, namun saat kita menggunakan katalis dengan kelengkungan tertentu yang seperti contohnya di sini fluoren dengan bentuk bola seperti itu ya. Nah, sama-sama kita doping dengan boron. Ternyata ketika kita evaluasi kinerja katalisnya, didapatkan hasil bahwa fluoren terdoping boron ini dia akan menghasilkan produk bukan metanol, tetapi metan di sini. Kenapa? Karena eh, nilai energi bebas dari intermediate CH2 itu lebih kecil atau lebih stabil dibanding dengan metanol di sini. Sehingga dibandingkan metanol, maka sistem tersebut akan menghasilkan CH2 sebagai produk intermediate dan mana akan tereduksi lebih lanjut menjadi CH3 dan membentuk metan seperti ini. Nah, di sini sama-sama terdapat uphill proses yaitu pembentukan intermediate CHO
Nah, di sini over potensial yang dibutuhkan adalah 0,39, jauh lebih sedikit atau lebih kecil dibanding dengan material yang memiliki struktur flat. Nah, ini adalah beberapa perbandingan over potensial dan juga produk akhir dari reduksi karbon monoksida antara eh, karbon yang terdoping boron dan juga metal base katalis atau katalis berbasis metal, katalis konvensional yang biasanya digunakan, di mana di sini ada Cu, ada juga PT, platina, ada Rh, ada Cu. Nah, di sini juga kita bandingkan sama-sama menghasilkan metana, namun effort potensial yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan fluoren terdoping boron. Nah, di sini ini adalah jika dibandingkan dengan beberapa referensi yang lain, di sini dapat kita lihat bahwa bedok katalis menunjukkan signifikan lower effort potential dibandingkan dengan metal base katalis, di mana dapat disimpulkan bahwa lebih efisien untuk reaksi karbon monoksida reduction reaction dan menghasilkan metana. Selain itu, untuk pro di mana untuk jika kita ingin memproduksi metanol sebagai produk akhir, kita bisa menggunakan grafen nanocaster yaitu material dengan struktur yang flat gitu ya. Kalau misalnya ini kan fluoren kan dia bulat seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan untuk bab ini yaitu di mana karbon monoksida ini stably adsorb, terabsorpsi setelah stabil pada atom B, permukaan atom B di sini atau juga di sini. Nah, untuk bedok karbon, dia secara sukses mereduksi CO menjadi metanol atau metan, tergantung katalis apa yang kita gunakan. Nah, dan juga bedofluoren exhibit high mempunyai aktivitas katalis yang lebih tinggi, yang mana lebih bagus dibandingkan beberapa penelitian yang telah dipublikasikan untuk katalis berbasis metal. Nah, di sini jika kita lihat, kalau misalnya untuk bedofluoren ini, dia memiliki selektivitas terhadap metan dan juga untuk grafen nanocaster dia selektif terhadap metanol. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelengkungan ini mempengaruhi selektivitas produk dari karbon monoksida tersebut, reaksi reduksi karbon monoksida tersebut. Eh, di mana fluoren C60 terdoping boron ini menjadi yang yang paling efektif untuk produksi metan seperti itu. Oke, jadi selama ini kita sudah tahu kalau kita bisa menggunakan boron sebagai doping untuk kata karbon yang digunakan sebagai katalis pada reaksi reduksi karbon monoksida. Tapi apakah hanya boron saja? Bagaimana kita ingin mengetahui potensi-potensi dopan lain yang memiliki golongan yang sama dengan boron seperti itu ya? Di sini saya menggunakan pada grup 2 yaitu di sini ada boron dan juga aluminium. Di sini saya gunakan aluminium sebagai pembanding dengan eh, situs reaksi nomor 1, 2, dan 3. Nanti kita bandingkan mana yang lebih efektif. Lalu yang kedua, kita gunakan yaitu nitrogen, di mana nitrogen merupakan salah satu dopan yang sering digunakan pada sintesis material karbon, baik itu sebagai katalis maupun misalnya sebagai elektroda seperti itu. Nah, karena sebelumnya yang dapat kita lihat itu yang apa ya, yang merupakan situs aktif bagi karbon monoksida, merupakan suatu tempat yang memiliki muatan defisiensi elektron atau bermuatan sedikit positif, sehingga di sini untuk eh,
karena nitrogen itu bermuatan negatif, maka kita desain atau kita desain situs aktifnya adalah karbon dengan dikelilingi oleh nitrogen seperti ini. Nah, ini untuk basal site ada 2 jenis site yang kita akan teliti. Yang pertama basal site, yang kedua itu ada edge site. Nah, lalu kita akan bandingkan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih pengaruh dari dopan lain seperti itu. Jika kita pandang dari electrostatic potential surface, dapat kita lihat di sini. Nah, untuk di sini ada koronen tanpa doping dan di sini dengan doping nitrogen pada basal dan di sini ada pada edge. Dapat kita lihat bahwa doping nitrogen pada posisi edge atau di pinggir dia memiliki eh, apa ya, ini muatan positif yang lebih terdistribusi di pinggir, regionnya lebih besar yang mana dia lebih suitable untuk absorpsi CO karbon monoksida. Nah, di sini multi end doping membuat elektron deficient region atau regional yang bermuatan elektron lebih sedikit yang mana sesuai untuk absorpsi CO molekul. Nah, dibandingkan dua ini kita dapat melihat bahwa sepertinya H karbon ini, karbon terdoping nitrogen ini dia memiliki aktivitas yang lebih tinggi karena muatan positifnya lebih besar dibandingkan dengan yang basal. Sementara untuk karbon terdoping AL pada posisi 1, posisi 2, dan posisi 3 di sini dapat kita lihat bahwa eh, semuanya ini AL membuat molekul koronen ini memiliki pusat division yang lebih besar ya dibanding jika tadi dengan boron karena di sini warna birunya lebih pekat dibanding dengan tadi dengan boron sehingga akan diasumsikan memiliki aktivitas yang lebih tinggi jika dengan boron. Seperti itu. Nah, di sini untuk kita mengevaluasi absorpsi karbon monoksida. Di sini kalau tanpa doping, karbon monoksida itu terabsorpsi dengan energi sebesar negatif 0,76 kali 10 pangkat min 2 elektron volt. Sementara untuk multi endop koron dia memiliki energi absorpsi yang lebih rendah atau dia lebih stabil di mana di sini adalah negatif 5 dan di sini ada negatif 15. Nah, seperti tadi ya, hasil ini sesuai dengan karakter ini ya, karakter elektrostatik atau charge permukaannya untuk si koronen ini di mana dia eh, memiliki energi absorpsi yang lebih stabil karena di sini energinya lebih rendah. Sementara untuk eh, AL dop graph nanocluster di sini dapat kita lihat bahwa si karbon monoksida dia terabsorpsi lebih kuat jika kita bandingkan dengan si nitrogen multi endop koron seperti ini. Nah, energi absorpsinya itu lebih stabil, yaitu negatif 1,07 elektron volt, dan di sini negatif 0,21 elektron volt. Dan juga di sini negatif 0,32 elektron volt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di lain doping boron, ternyata doping nitrogen yang kita atur sedemikian hingga posisinya, dan juga aluminium dengan posisi tertentu, itu juga berpotensi sebagai katalis pada reaksi reduksi karbon monoksida. Apakah hanya karbon monoksida? Tidak. Bisa juga untuk reaksi reduksi karbon dioksida atau bisa juga untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu yaitu reaksi reduksi NORR ya menjadi amonia seperti itu. Oke, nah di sini ucapan terima kasih yang ingin saya sampaikan karena riset ini telah didukung oleh UNESA tentunya sebagai institusi dan juga oleh Grant JST yaitu dengan nomor sebagai berikut. Selain itu juga LPDP melalui skema RKI
Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Bu Amalia. Mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit gangguan. Guys, baik saya stop share ya Bu Amalia. Oke ya. Eh, oke ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh kedua pemateri ya pada siang hari ini. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Eh, ini ada yang sudah raise hand ya dari sesi satu, mungkin bisa langsung menyampaikan ya dari atas nama Titik ya, ini Bu Titik atau mahasiswa ya, saya mungkin bisa kita sapa dulu. Terima kasih Mbak Amalia diberi kesempatan pertama ya. Saya tadi Oh, sebenarnya Prof. Titik. mau bertanya pada Pak Andika, tapi pertanyaannya masih kelupaan karena sudah ada Bu Arika Suci yang juga menarik sekali pemaparannya ya. Yang pertama saya Gege. ingin tanyakan pada Bu Arika dulu, nanti ke Pak Andika sambil mengingat-ingat apa yang tadi ingin saya tanyakan. Jadi untuk yang Bu Arika, sangat menarik sekali ya, dari limbah bisa menjadi bahan bakar ya. Itu sangat menarik kalau segera bisa diaplikasikan. Cuman saya pertanyaannya agak nakal ya, karena yang saya tanyakan justru diamond. Tadi kan dari proses apa CO itu juga bisa melalui jalur akhirnya terbentuk nano diamond. Nah, saya ingin diperjelas lagi untuk nano diamond ini. Juga saya punya keinginan untuk memotivasi teman-teman mahasiswa nih loh. Ya, jadi bisa dibuat nano diamond, bahkan mungkin juga diamond ya, Bu Arika Suci ya. Jadi tolong diberi penjelasan sehingga teman-teman mahasiswa ini nantinya juga sangat tertarik ya untuk bisa penelitian itu. Bisa dibayangkan gimana CO yang nggak punya harga, bahkan yang mencemari lingkungan bisa menjadi diamond. Lah, ini kan eh, potensi keuntungannya kan berlipat-lipat nggak karuan itu ya. Jadi mohon dijelaskan itu Bu Arika untuk memotivasi teman-teman mahasiswa ini. Lalu untuk Pak Andika, nah saya agak ingat sekarang. Saya ini Pak Andika, halo. Saya sedang membuat kapsul kelor. Lah itu saya memanfaatkan teori sebagai nanogolnya sebagai drug delivery. Ya, baru itu yang bisa saya kerjakan. Nah, sekarang tadi Pak Andika menyampaikan tentang bagaimana membuat nano enkapsulasi yang di situ material aktif menjadi lebih lebih apa ya, lebih tinggi sekali ini aktivitasnya. Nah, mohon diperjelas bagaimana proses membuat eh, nano enkapsulasi terhadap material-material aktif bahan alam sehingga nanti saya bisa mengaplikasikan lagi dalam produk yang lain karena kalau sekarang saya baru teori drug delivery saja yang saya gunakan. Jadi saya berharap penjelasan ini juga bisa mempertegas pada mahasiswa sekalian untuk bisa membuat produk-produk inovatif ya dengan nano enkapsulasi. Prakteknya itu seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Andika. Oke, itu saja Bu Amalia. Masing-masing Oh, pertanyaan nggih. satu-satu. Oke. Nggih, matur nuwun Prof. Titik atas pertanyaannya. Oke. Izin mungkin bisa dijawab dari Pak Andika dulu mungkin ya. Pak Andika ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Silakan Pak Oke, Andika Geng, untuk geng. menanggapi. matur suwun. Saya saya atau Pak Andika dulu ini yang menjawab. Oh, geng, geng. Pak Ngapunten. Andika dulu. Monggo, monggo. Ya. Nggih, matur suwun Bu Arika, nggih matur suwun Prof Titik atas pertanyaannya. Sebenarnya kita kan tahu nggih Prof Titik bahwa sebenarnya penelitian di bidang nanomaterial itu kan bukan sesuatu yang mahal begitu nggih. Dan juga mudah sebenarnya dikerjakan di laboratorium. Sebenarnya konsep dari nanoenkapsulasi itu sama seperti mengkapsulkan bahan aktif seperti biasa, cuman ukurannya kan nano begitu. Nggih. Jadi yang eh, prakteknya itu hanya kita mencari matriks
yang dia bisa me, apa ya, yang bisa menjadi kapsul atau menjadi cangkang daripada bahan aktif kita. Nah, tujuannya untuk apa? Kebanyakan kan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan itu kan tidak larut dalam air. Sehingga kita biasanya mencoba untuk meningkatkan kelarutannya dengan cara kita mengenkapsulasi. Lah, mengenkapsulasinya itu otomatis dengan bahan atau material yang dia itu larut dalam air. Nah, prosesnya itu banyak metodenya. Bisa pakai gelas ionik, bisa pakai ultrasonik. Kalau yang biasa saya kerjakan itu pakai metode ultrasonik. Metode ini sangat mudah, mudah sekali digunakan. Hanya kita mencampurkan bahan aktif kita dengan polimer atau matriks yang kita gunakan. Kemudian kita ultrasonik dengan waktu dan power tertentu. Kemudian nanti kita diamkan dan itu bisa kita diamkan kurang lebih 24 jam dan itu sudah terbentuk. Ada juga, tetapi metode ini itu memiliki kelemahan. Jadi kelemahannya itu dia ukuran partikelnya itu cenderung tidak bisa homogen karena ketika saat ultrasonik itu gelombang yang diberikan kan longitudinal. Jadi ada yang ditarik sehingga ukurannya menjadi lebih besar, ada juga yang ditekan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Begitu. Ada juga metode spray dry. Itu metode spray dry itu metode yang paling mudah digunakan gitu, tetapi mungkin alatnya yang kadang-kadang kita harus mencari alatnya karena tidak semua institusi memilikinya begitu. Mungkin itu saja Prof. Titi yang bisa saya sampaikan. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Andika. Oke, sami-sami. Ya, terima kasih atas Oke. jawabannya Pak Andika. Bisa kita lanjut dengan Bu Arika ya untuk menanggapi pertanyaan dari Prof. Titi. Silakan Bu Oke, Arika. oke. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan ada beberapa alat trof karbon, ada dia 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional, dan 3 dimensional. Beberapa yang kita sangat familiar itu kan ada 3 dimensional, yaitu grafit yang mana kita dapat biasa gunakan ya, misalnya untuk menulis atau juga untuk elektroda baterai. Misalnya pada baterai yang AA seperti itu baterai silinder atau juga mungkin pada beberapa baterai-baterai yang eh, apa ya baterai berbasis padat seperti itu. Nah, yang kedua itu ada diamond. Nah, oke, apakah bisa karbon ini kita sintesis menjadi atau kita konversi menjadi diamond? Tentu bisa. Contohnya di sini sudah banyak sekali diamond. Jadi diamond itu atau berlian itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada diamond natural atau di alam. Nah, yang kedua ini ada diamond lab. Itu yang biasa dijual, yang saya tahu ya itu sudah banyak dijual di Cina. Itu di Cina banyak sekali toko perhiasan yang menjual diamond yang dikembangkan atau dibuat, disintesis, diproduksi di lab seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, jadi untuk mensintesis, jadi karbon ini kan dapat dibagi itu menjadi beberapa, misalnya dua jenis ya. Dua jenis. Yang pertama itu ada soft carbon, lalu ada hard carbon, lalu soft carbon ini misalnya karbon yang memiliki struktur ketidakteraturan atau biasa kita sebut dengan karbon amorf yang dibuktikan dengan SRD-nya itu biasanya bentuknya itu melebar, puncak melebar seperti itu. Dan itu kita sebut dengan karbon amorf karena strukturnya itu tidak teratur. Nah, yang kedua ini ada grafit, yaitu dia grafit ini dia memiliki struktur yang sangat teratur. Nah, bedanya yang soft sama grafit ini adalah proses pembuatannya. Saat kita sintesis grafit itu dilakukan pada suhu yang sangat tinggi, misalnya suhu 2700 ke atas kalau tidak salah. Nah, bagaimana dengan diamond? Diamond ini tentunya karena strukturnya itu jauh lebih apa ya, keteraturannya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan grafit karena kan kalau pada grafit itu dia antar layer grapennya itu dihubungkan dengan
gaya Van der Waals ya. Nah, sementara untuk dan juga dia kan sehingga kan dia kadang kalau misalnya kita lempar itu kan dia masih bisa pecah seperti itu. Nah, kalau grafit kalau diamond itu kan dia sangat kuat begitu ya. Nah, sehingga dia biasanya itu diproduksi pada suhu dan juga tekanan yang sangat tinggi. Jadi misalnya kita bisa membuat suatu reaktor yang memiliki suhu sangat tinggi serta tekanan yang sangat tinggi itu sangat dimungkinkan sekali untuk mensintesis diamond di laboratorium seperti itu. Terima kasih. Baik, terima Oke. kasih. Penjelasannya sangat jelas sekali, baik Pak Andika maupun Bu Arika Suci. Semoga teman-teman mahasiswa bisa nangkep ya, segera bisa membuat proposal-proposal penelitian yang bagus ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Prof. Titi atas pertanyaan yang telah diberikan, gitu ya. Bagi peserta dan semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi link presensi untuk link presensi kehadiran ya yang telah di-share oleh Bu Silvana pada kolom chat. Itu lebih mudah karena ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Andika dari Najwa. Eh, Berdasarkan hasil penelitian nanoherbal yang telah dijelaskan, kira-kira bagaimana peluang atau arah pengembangan penelitian ini pada tahap selanjutnya? Terima kasih. Silakan Pak Andika. Matur suwun kuliah. Terima Ya, kasih kepada Saudari Najwa ya. Terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya riset ini itu sudah sampai praklinis gitu ya untuk pengembangan nanoherbal ini. Jadi kami sudah sampai ke uji pada hewan coba. Nah, sebenarnya harapan kami itu kami bisa mengembangkan lebih lanjut bisa menjadi produk gitu nih. Tetapi pada saat ini itu banyak sekali keterbatasannya terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Tetapi apakah produk nanoherbal ini bisa bersaing? Misalkan nantinya itu diproduksi bisa bersaing, sangat bisa. Kenapa kami menyampaikan ini sangat bisa? Karena sudah banyak beberapa produk gitu ya, baik itu nano herbal mau nano dari senyawa bioaktif yang baik itu digunakan dalam skincare ataupun dalam obat yang mungkin sudah banyak beredar di pasaran, tetapi kebanyakan itu bukan dari Indonesia, tetapi itu didatangkan dari luar negeri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengembangkan penelitian nanoherbal ini, kemudian nanti itu peluangnya bagaimana? Sebenarnya sangat menjanjikan ketika di Indonesia. Kenapa? Karena masih belum banyak produk-produk sejenis yang ada di Indonesia. Tetapi ini lagi kembali lagi ke regulasi ya. Terkadang apa namanya? Dalam regulasi itu minta beberapa spesifikasi bahan, gitu ya. Bahan yang sekiranya kita itu sulit untuk mengadakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekurangannya adalah terkait dengan ini biaya produksi. Jadi nano, contohnya nano kurkumin ya, nano kurkumin yang dari China itu 1 kilo mungkin harganya cuman berapa, nggak sampai 500.000 mungkin ya. Kalau kita cek di produk-produk Alibaba. Tetapi kalau kita produksi nggak mungkin 1 kilo itu nggak 500.000 itu nggak mungkin jadi 1 kilo. Sehingga memang penelitian ini tuh perlu optimasi kalau memang mau ke hilirisasi atau menjadi produk yang lebih banyak begitu. Karena ya memang keterbatasan alat dan keterbatasan yang kita miliki yaitu otomatis cost-nya lebih tinggi jika dibandingkan produk dari luar negeri. Mungkin itu saja. Terima kasih. oke ya. Eh, dari Najwa sudah terjawab ya, mudah-mudahan ya jawaban dari Pak Andika. Oke, baik. Sebentar, mungkin Bu Silvana mungkin ada tanggapan atau bagaimana, Bu?
Oh, suaranya tidak terdengar, Bu Silvana. Ya, iya belum terdengar, Bu Silvana. Atau mungkin saya berikan kesempatan, ya pertanyaan lagi enggak ya ini untuk para narasumber kita pada siang hari ini? Mungkin sebelum Bu Silvana masih terkendala mikrofon begitu ya. Sudah bisa teratasi kah Bu Silvana? Oke. Izin berarti Bu Silvana mungkin saya ya, ya Bu Silvana. Silakan. Oh ya, baik Bu Silvana menyampaikan terima kasih kepada narasumber siang hari ini yaitu Pak Andika dan Bu Arika. Gitu. Bu Silvana selaku Sekretaris HKI Jatim, kami juga berterima kasih sudah berkenan hadir gitu nggih. Sebelum kita tutup kegiatan siang hari ini, izin saya share untuk sedikit kenang-kenangan gitu ya dari tim HKI. Berikut sertifikat untuk Dr. Andika, lalu yang ini untuk Bu Arika Suci, PSD. Terima kasih sudah berkenan sharing gitu di kegiatan HKI Jawa Timur. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pada siang hingga sore ya ini ya istilahnya ngabuburit menunggu persiapan berbuka dan berburu takjil begitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kegiatan siang hingga sore hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di kegiatan HKI Jawa Timur selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Maafun, Bapak Ibu. wabarakatuh. Ye. Terima kasih. Pamit ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Bukan kita kan yang menggedor-gedor. Kita sudah. Tapi nanti setelah di kampus saya enggak.